Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ananda Rizky, Muhammad Sofyan Arifin, Muhammad Aditya Kurniawan, dan Leo Adi Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi memori eksternal. Apa itu memori eksternal? Memori eksternal adalah memori yang bersifat non-volatil, di mana data yang disimpan di dalamnya tidak akan hilang ketika sistem mati. Dikenal juga dengan nama secondary memory yang berfungsi sebagai media storage dari program dan data untuk jangka waktu yang panjang. Contohnya magnetic floppy disk, hard disk, dan CD-ROM. Memori eksternal merupakan memori yang diakses prosesor melalui piranti input dan output. Ada tiga tipe memori eksternal. Yang pertama magnetic disk, optical, dan magnetic tape. Magnetic disk adalah piringan bundar yang terbuat dari logam atau sejenisnya, yang dilapisi dengan bahan yang dapat dimagnetisasi, seperti magnetic oxide. Data direkam di atasnya dan kemudian dapat dibaca dari disk dengan menggunakan conducting coil yang dinamakan head. Metode layout disk terdiri dari dua, yaitu constant angular velocity, yang kedua multiple zone recording. Di sini bisa dilihat karakteristik CAV. Kelebihan CAV yaitu pertama, setiap blok data dapat diakses berdasarkan track dan sektor. Yang kedua, pencarian data lebih cepat. Kekurangannya ada dua. Yang pertama, data di sektor bagian luar kurang padat. Yang kedua, kapasitas dibatasi oleh kemampuan sektor bagian dalam menyimpan data. Karakteristik multiple zone recording. Yang pertama, jumlah sektor tiap track berbeda-beda. Makin ke dalam makin sedikit. Yang kedua, jumlah bit tiap sektor sama. Yang ketiga, luas tiap sektor sama. Yang keempat, putaran disk tetap. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu kapasitas lebih besar, kekurangannya perlu circuitry lebih kompleks. Floppy disk atau disket adalah media penyimpanan portable. Dengan kata lain, seseorang bisa menyimpan data dari komputer dan membawanya kemanapun. Alat ini terbuat dari lempengan plastik. Bentuknya bundar dengan permukaan yang dilapisi oleh magnet. Permukaan magnet ini memiliki fungsi untuk menyimpan data-data. Winchester. Sifat disknya tidak dapat dipindahkan atau tetap. Magnetic disk model seperti ini yang masih dipertahankan sampai sekarang untuk teknologi hard disk. Dikembangkan oleh IBM di Winchester, dikemas dalam satu unit berisi satu cakram atau lebih. Head sangat kecil, umum digunakan, murah, sebagai external storage yang sangat cepat dengan kapasitas yang besar. Removable disk merujuk pada media penyimpanan data portable yang dapat dikoneksikan ke komputer dan dicabut kembali tanpa membahayakan data di dalamnya. Sebagai koneksi, biasanya digunakan USB atau drive yang dipasang. Selanjutnya ada karakteristik magnetic disk. Yang pertama ada gerakan head. Gerakan head dibagi dua macam, yaitu fixed head. Fixed head terdapat sebuah head baca atau tulis per track, jadi ada beberapa head baca atau tulis per surface. Semua head ditempatkan pada lengan memanjang ke seluruh track. Yang kedua ada movable head. Movable head hanya terdapat sebuah head baca atau tulis per surface. Lengan di mana head ditempatkan dapat memanjang dan memendek untuk menuju ke salah satu track. Selanjutnya, karakteristik yang kedua adalah portabilitas disk. Ada dua macam juga. Yang pertama, non-removable disk, yaitu non-removable disk secara permanen terpasang pada disk drive, hard disk di PC. Yang kedua ada removable disk. Removable disk dapat dilepas dan diganti dengan disk lain. Dan removable disk kapasitasnya penyimpanan yang tak terbatas. Yang ketiga, karakteristik magnetic disk ada sides. Side juga ada dua macam, yaitu yang pertama single side. Single side hanya memiliki satu permukaan yang dimagnetisasi, disk bermuka tunggal. Yang kedua ada double side. Double side yaitu kedua sisi permukaan dimagnetisasi. Ada dua sisi yang dimagnetisasi. Karakteristik yang keempat ada platters. Platters juga ada dua macam. Yang pertama single platter.
Single platter hanya memiliki satu buah platter untuk tempat penyimpanan. Nah, selanjutnya ada multiple platter. Multiple platter memiliki satu head per side atau surface. Multiple platter memiliki semua head diposisikan di atas track yang memiliki jarak yang sama dari pusat disk. Multiple platter memiliki silinder atau meningkatkan transfer rate dan mengurangi gerakan head. Yang kelima, karakteristik yang kelima yaitu ada mekanisme head. Dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, kontak. Kontak antara piringan dengan head tidak dapat dipisahkan. Kontak antara piringan dengan head tidak dipisahkan oleh suatu jarak tertentu atau saling sentuh. Yang kedua ada fix. Fix antara piringan dengan head dipisahkan oleh suatu jarak tertentu. Selanjutnya ada aerodinamik. Aerodinamik antara piringan dengan head dipisahkan oleh suatu jarak tertentu, tapi jarak tersebut dapat berubah secara dinamis. Yang selanjutnya ada RAID. RAID atau Redundancy Array of Independent Disk merupakan organisasi disk memori yang mampu menangani beberapa disk dengan sistem akses paralel dan redundansi ditambahkan untuk meningkatkan reliabilitas. Karena kerja paralel inilah dihasilkan resultan kecepatan disk yang lebih cepat. Kata RAID juga singkatan dari Redundancy Array of Inexpensive Disk. RAID terdapat 7 level, yaitu dari 0 sampai 6, yang tidak berhierarki. Ada 3 karakter umum dari RAID. 1. Sekumpulan disk drive yang dilihat sebagai sistem operasi sebagai sebuah drive logika tunggal. 2. Dapat didistribusikan ke drive fisik. 3. Kapasitas disk redundant yang digunakan untuk menyimpan informasi paritas yang menjamin pemulihan data ketika terjadi kegagalan disk. Yang pertama ada RAID tingkat 0. RAID tingkat 0 tidak ada redundansi. Kategori stripping, pemecahan atau pemisahan data ke beberapa hard disk. RAID tingkat 0 round robin stripping. Akses data lebih cepat. RAID tingkat 0 dapat mengurai waktu transfer input dan output. Pencarian data secara paralel hingga permintaan data banyak tidak terjadi dalam satu disk. Namun, jika ada salah satu hard disk gagal atau fail, maka data hilang tanpa ada penggantinya. RAID tingkat 0, kebutuhan jumlah NDisk-nya yaitu N. Selanjutnya, RAID tingkat 1. Redundansi diperoleh dengan cara menduplikasi seluruh data pada disk mirror-nya. RAID tingkat 1 kategori mirroring yaitu data dipecah kemudian disalin pada disk drive lainnya secara terpisah. RAID tingkat 1 sederhana dalam pemulihan kegagalan. Ketika drive pertama gagal, maka data dapat diakses dari drive kedua. Read request dilayani oleh salah satu dari dua disk yang berisi data yang diminta, sedangkan write request pada kedua disk asli dan duplikat. RAID tingkat 1 dapat meningkatkan input dan output request. RAID tingkat 1 mahal, yaitu harga disk menjadi 2 kali lipat. Kebutuhan jumlah disk N RAID tingkat 1 yaitu 2N. Selanjutnya RAID tingkat 2. RAID tingkat 2 menggunakan teknik akses paralel untuk semua disk. Dalam proses operasinya, seluruh disk berpartisipasi dan mengeksekusi setiap permintaan sehingga terdapat mekanisme sinkronisasi perputaran disk head-nya. Setiap operasi input dan output melibatkan akses paralel untuk setiap disk.
RAID tingkat 2 memiliki gerakan spindle disinkron dengan disk lain. Strip yang digunakan berukuran sangat kecil, yaitu 1 byte atau 1 word. RAID tingkat 2 multiple parity disk menggunakan Hamming code, pilihan yang efektif di lingkungan yang banyak terjadi kegagalan disk. RAID tingkat 2 memiliki kebutuhan jumlah N disk, yaitu N plus M. Selanjutnya RAID tingkat 3. RAID tingkat 3 ini mirip dengan RAID tingkat 2, hanya membutuhkan satu redundansi disk, berapapun besarnya array. Akses paralel Akses paralel RAID tingkat 3 ini dengan data didistribusikan dalam bentuk strip kecil. Jika terjadi kegagalan drift paritas diakses dan data direkonstruksi. Jika terjadi kegagalan disk pada RAID tingkat 3, maka semua data masih tersedia sebagai reduce mode. RAID tingkat 3 memiliki kecepatan transfer data yang sangat tinggi. Kebutuhan jumlah N disk pada RAID tingkat 3 yaitu N plus 1. Selanjutnya ada RAID tingkat 4. RAID tingkat 4 menggunakan teknik akses yang independen untuk setiap disknya sehingga permintaan baca atau tulis dilayani secara paralel. RAID tingkat 4 bagus untuk input atau output request rate yang tinggi. Kurang cocok untuk aplikasi kecepatan transfer data yang tinggi dan ukuran strip relatif besar. Untuk bit paritas dihitung setiap disk dan disimpan di redundant disk. Kebutuhan jumlah N disk dari RAID tingkat 4 yaitu N plus 1. Selanjutnya ada RAID tingkat 5. RAID tingkat 5 ini mirip dengan RAID tingkat 4. Perbedaannya adalah strip-strip paritas didistribusikan pada seluruh disk. Bit paritas disebar di seluruh disk menghindari bottleneck di RAID 4. Alokasi bit paritas dengan skema round robin. Kebutuhan jumlah N disk pada RAID tingkat 5 yaitu N plus 1. RAID 6 memiliki dua paritas berbeda P dan Q, disebar merata ke seluruh disk. Paritas 1, paritas 2, algoritma cek data independen, menyediakan ketersediaan data yang sangat tinggi. Kebutuhan jumlah N disk atau N plus 2. Optical disk. Optical disk adalah media penyimpanan data elektronik yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan sinar laser bertenaga rendah. Jenis-jenis optical disk dibagi menjadi 4. Yang pertama, CD-ROM. Yang kedua, CDR. Yang ketiga, CDRW. Yang keempat, DVD. CD-ROM. Compact Disk Read Only Memory. Disk yang tidak dapat dihapus untuk menyimpan data komputer. Sistem standar menggunakan disk 12 cm yang dapat menampung lebih dari 550 MB. Merupakan generasi CD yang diaplikasikan secara media menyimpan data komputer. Dikenalkan pertama kali oleh Philips dan Sony tahun 1984 dalam publikasinya yang dikenal dengan Yellow Book. CDR. Compact Disc Recordable merupakan CD untuk penggunaan khusus, biasanya untuk master CD dan foto CD. Lapisan reflektif terbuat dari emas sehingga berwarna kuning. Kapasitas sama dengan CD lainnya. Seperti halnya jenis CD lainnya, CDR dipublikasikan dalam buku tersendiri yang memuat spesifikasi teknisnya yang dikenal dengan Orange Book. Buku ini dipublikasikan tahun 1989. Kemudian CD-RW.
Digital Video Rewritables merupakan generasi CD yang dapat ditulis berulang kali namun belum populer saat ini karena masih relatif mahal. CD RY Drive menggunakan laser dalam 3 daya berbeda. Laser berdaya tinggi bertugas melelehkan paduan logam untuk mengubah kondisi stabil kristalin reflektivitas tinggi menjadi kondisi stabil amorf reflektivitas rendah agar mempunyai sebiah bit. Laser berdaya sedang menjadikan logam paduan meleleh dan berubah menjadi kondisi kristalin alamiah sebagai representasilen. Sedangkan laser berdaya rendah digunakan dalam proses pembacaan saja. DVD Digital Versatile Disc salah satu jenis CD yang memiliki bit data lebih kecil. Spiral data yang lebih rapat sehingga kapasitasnya sangat besar. Bias mencapai 4,7 GB untuk sisi tunggal dan berlapis tunggal. Laser optis yang digunakan adalah laser merah yang berukuran lebih kecil dari CD biasa. Kualitas yang dihasilkan juga lebih baik dari CD model lain. Saat ini berkembang 4 format DVD, yaitu yang pertama bersisi tunggal dengan lapisan tunggal atau kapasitas 4,7 GB. Yang kedua berisi tunggal dengan lapisan ganda atau kapasitas 8,5 GB. Yang ketiga berisi ganda dengan lapisan tunggal atau kapasitas 9,4 GB. Yang keempat bersisi ganda dengan lapisan ganda atau kapasitas 17 GB. Kemudian magnetic tape. Magnetic tape adalah media untuk menyimpan magnetik. Terbuat dari lapisan tipis yang dapat magnetis pada strip film plastik yang panjang dan sempit. Ini dikembangkan di Jerman pada tahun 1928 berdasarkan rekaman kawat magnetik. Tapak ini juga dipakai untuk alat input atau output di mana informasi dimasukkan ke CPU dari tab dan informasi diambil dari CPU lalu disimpan pada tab lainnya. Cara kerja magnetic tape. Data direkam secara digit pada media tape sebagai titik-titik magnetisasi pada lapisan peroksida. Magnetisasi positif menyatakan 1 bit, sedangkan magnetisasi negatif menyatakan 0 bit atau sebaliknya. Keuntungan penggunaan magnetic tape. Yang pertama, panjang record tidak terbatas. Yang kedua, density data tinggi. Yang ketiga, volume penyimpanan datanya besar dan harganya murah. Yang keempat, kecepatan transfer data tinggi. Yang kelima, sangat efisiensi bila semua atau kebanyakan record dari sebuah tape file memerlukan pemrosesan seluruhnya. Keterbatasan magnetic tape. Ada 4, yaitu yang pertama, akses langsung terhadap record lambat. Yang kedua, masalah lingkungan. Yang ketiga, memerlukan penafsiran terhadap mesin. Yang keempat, proses harus sequential. Kemudian kesimpulannya, memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Tujuan memori eksternal adalah sebagai menyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM dan yang untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Setiap penyimpanan eksternal memiliki kelebihan dan kekurangan dan bersifat relatif sesuai dengan kebutuhan pemakai. Bila membutuhkan penyimpanan yang memiliki kapasitas yang besar, maka yang kita butuhkan adalah sebuah hard disk yang batas kemampuan menyimpannya bisa mencapai 1500 GB.
lebih. Bila membutuhkan penyimpanan dengan kapasitas yang sedang dengan ukuran media penyimpanan yang kecil, maka dapat digunakan USB flash disk atau memory card. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.